Kalau kita memperhatikan betul apa yang terjadi akhir-akhir ini, jelas sekali bahwa target utama setan itu keluarga. Itu jelas sekali. Kita baca koran, kita lihat di televisi, betul nggak, berita-berita itu. Ternyata keluarga itu target utama iblis. Betul tidak? Bahkan keluarga pendeta loh. Ini yang mengerikan sekali. Ini hari ini sekarang di Jakarta, harga sidang Jakarta Barat. Tadi saya lagi bergumul betul. Ini hamba Tuhan. Istrinya mau menceraikan suaminya. Memang suaminya ada salah. Gitu loh. Tapi kami nggak nyangka kalau istrinya akan seperti itu. Anaknya cuma satu. Ini sekarang ini. Jadi, ini. Sebentar lagi akan sidang. Tadi saya bilang pada istrinya juga, untuk apa? Ya oke lah. Tadi, mengapa iblis mentargetkan keluarga? Ini yang kita harus tahu. Mengapa bukan yang lain yang diserang? Kenapa mesti suami istri? Ya, kita harus tahu. Ada dua alasan iblis menyerang suami istri. Yang pertama, suami istri itu wakil surga di dunia. Itu yang pertama. Kan Tuhan Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, yang bisa mendatangkan surga ke dunia itu suami istri. Nanti kita lihat ayatnya. Nah, supaya surga tidak datang ke dunia, ya agennya ini yang dihancurin. Istilah gitu kan, katanya agen kerajaan surga. Untuk memindahkan surga ke bumi. Nah, ini kita hancur. Yang kedua, anak-anak. Iblis selalu memusuhi anak-anak. Kita lihat anak-anak itu diserang dari berbagai macam pihak. Betul tidak? Lewat media, film-film, lagu-lagu, penculikan, ya enggak? Terus abuse dengan anak, pelecehan seksual, pedofili. Aduh, anak-anak itu. Orang tua yang gila menyiksa anak-anaknya. Nah, inilah dua target iblis untuk merusak dunia ini. Begitu keluarga dirusak, society pasti rusak, masyarakat rusak. Kenapa? Karena keluarga yang dirusak, anak-anak pasti rusak. Nah, anak-anak itu yang membentuk keluarga, yang membentuk masyarakat. Betul tidak? Kalau kita lihat fakta, jelas lebih banyak waktu mereka di luar, di masyarakat. Karena kita kan harus kerja, tanggung jawab. Kita sulit sekali bisa ikut rame-rame di luar sana. Tapi anak-anak, nah itu tujuannya. Ayo kita lihat Kejadian pasal 1. Ya. Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ke-26. Ya, Kejadian pertama ayat 26. Di handphone mesti ada jumlahnya ya. Nah, sudah Kejadian pertama 26. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita. Ini yang jadi masalah. Kalau berfirmanlah Tuhan, ketemu Jin ayat 26? Ya, ayat 26 kan? Iya, 26. Kejadian satu ya. Yang tentang ikan yang itu kan? Ya, tapi yang pertama ini. Oh, ya. Berfirmanlah Tuhan. Jelas? Lalu baiklah kita. Bingung nggak? Ya. Kalau kita menunjukkan Tuhannya berapa? Banyak. Nah, kata woman, di situ woman, gitu. Ini yang luar biasa rahasia ini. Saya lanjutkan. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya stop sampai di situ. Saudara, hari ini kita akan menemukan satu rahasia yang luar biasa. Jelas Tuhan itu satu. Kenapa firman-Nya kita, kata ganti orang pertama jamak? Siapa kita itu? Oke? Roh Kudus yang menjelaskan ini luar biasa. Ayat 27. Ayat 27 akan menolong kita. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Dia itu berapa? 1.
tapi titik koma. Siapa? Laki-laki dan perempuan. Dari dia diciptakannya dia. Lalu jadi dua. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya ajak saudara berpikir baik. Jadi manusia itu gambar Tuhan atau bukan? In our image. Oke? Nangkap. Teologi dan semua orang pasti berkata hal yang sama. Kalau ditanya, menurut kalian Tuhan itu laki atau perempuan? Jelas laki. Ya. Karena Bapa kami ada dalam surga. Oke? Nah, masalahnya di sini kalau Tuhan itu laki-laki secara gender, jenis kelamin. Lalu perempuan ini gambarnya siapa? Betul tidak? Loh, pelan-pelan ini penting sekali, betul? Padahal dia berfirman, laki-laki dan perempuan itu adalah in his image. Nah, saudara, inilah rahasianya. Tuhan itu bukan laki dan perempuan secara jenis kelamin, tetapi dia itu papa dan mama. Ayo suami istri, kalau lagi ngomong berdua saja, ya, pakai membahasakan apa? Kalau ngomong berdua nggak ada anak-anak. Kalau ngomong itu loh, saya atau apa? Iya enggak, ya kalau berdua ngomong, kata gantinya kita. Loh, betul nggak? Nah, kalau kita pakai hukum Efesus 5 yang paling gampang. Yang kawin 2 orang. Tapi setelah menikah jadi nangkep nggak? Kalau gitu kata kita itu siapa? Berdua. Papa mama. Nah, ini yang luar biasa. Untuk menggambarkan seorang papa di dunia, dia jadikan kita laki-laki ini. Untuk menjadikan mama di dunia ini, gambar mama di surga, dia jadikan perempuan. Oke, pelan-pelan. Ada banyak ayat di perjanjian lama yang berkata bahwa aku yang melahirkan engkau. Ya, Yesaya 49 menuliskan ayat 16, kalau ada ibu yang pernah melahirkan bayinya itu bisa melupakan anaknya, maka aku tidak akan melupakan. Yesaya 49 ayat 16. Berarti waktu Yahweh Tuhan berfirman itu, dia 49 ayat 16. 49. Iya. 16. Ayat 16. Berarti waktu Yahweh Tuhan berfirman lewat Yesaya itu, dia menggambarkan dirinya sebagai siapa? Mama. Ayat 16, ya. Betul ayat 16 ya? 49? Oh, atau saya salah? 49 16. Enggak, lihat aku telah melukiskan kau di. Ya itu, terus? Oh, ya. Terus baca terus. Tembok-tembok tetap di ruang mataku. Lanjut. Orang yang bangun kau datang bersegera, tapi orang-orang yang merombak. Ayat 16 yang kalau itu ada atau 15, coba baca 15-nya. Oh iya, ya 15. Oh, 15 16. Maaf, ya. Terima kasih, Son. Ayat 15 ya, coba Son yang baca. Ya, baca. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, Hah? sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Nah, jadi dalam firman ini Tuhan menggambarkan diri sebagai apa? Mama yang melahirkan. Oke, yang paling jelas kita buka Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Ulangan Deuteronomi. Ulangan pasal 32 ayat 18. Setelah bilang kitab yang kelima, ya. Deuteronomi. Apa sungguhnya? 6 kali, yang ke-6. Jadi kejadian, keluaran. Deuteronomi. Sekarang lagi macet ya.
Oh. Udah, Ulangan 32 ayat 18. Dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, bilang imamat dulu. Imamat, bilangan, terus Ulangan. Ulangan. Oh, Senin sih. Saso. Iya. Sepaci. Ya, sudah. Ayat 18. Nah, ini nyanyian Musa. Nah, Musa menggambarkan Tuhan itu seperti ini. Gunung batu yang gunung batu itu adalah Tuhan. Kalau Musa menggambarkan Tuhan itu memperanakkan, berarti dia papa atau mama? Enggak usah ragu-ragu ngomong. Dia papa atau mama? Enggak ada papa melahirkan anak. Ini luar biasa. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Berarti Tuhan bisa melahirkan enggak? Ayo, Tuhan bisa melahirkan tidak? Bisa, ini ayatnya. Nah, kalau Tuhan melahirkan, dia mama atau papa? Mama. Nah, berarti di surga itu, baiklah kita, itu ternyata papa mama. Nah, untuk menghadirkan surga yang isinya adalah papa mama, maka dia bentuk lembaga pernikahan di dunia ini. Jelas ya? Ulangi. Karena di surga itu kan ada papa mama. Baiklah kita. Nah, kan dia ingin surga itu turun ke bumi. Betul? Maka untuk memindahkan surga ke bumi, yang mana surga itu ada keluarga, yaitu papa mama, maka Tuhan membentuk lembaga pernikahan di dunia ini. Nah, ini yang dibenci oleh iblis. Karena kalau ada keluarga harmonis, itu surga di dunia. Betul? Maka itu kenapa mau orang Amerika, mau orang Jawa, mau orang Tionghoa, mau orang apa saja, kalau menggambarkan keluarga, itu pasti cuma satu di antara dua. Kayak surga atau kayak neraka keluargamu. Betul tidak? Karena itu sebuah nubuatan. Maupun itu orang bukan Kristen, pasti rumah tangga cuma digambarkan satu atau dua. Rumah tanggamu seperti apa? Surga atau neraka? Anak-anak enggak butuh iPad, percayalah itu. Anak-anak hanya butuh surga di rumah. Betul? Nah, ketika anak-anak tidak dapat surga di rumah, mereka carinya di luar rumah. Maka itu street kids makin bertambah banyak. Sebab rumah orang tuanya kayak neraka. Rumah orang tuanya kayak neraka, mereka nggak betah. Kalau saya lari lebih jauh lagi, hanya Alkitab yang menuliskan kata home, pulang. Pulang. Itu hanya Alkitab. Tidak ada buku kitab suci agama apa saja di dunia ini yang menuliskan tentang kata pulang. Lukas 15 itu luar biasa. Betul nggak? Anak yang hilang, pulang. Pulang. Nah, di dalam bahasa Inggris ada dua kata itu. Ya, dalam bahasa Inggris ada dua kata. Mandarin juga ada dua kata, a house dan a home. Beda. Di dalam bahasa Indonesia, a home itu terjemahnya tempat tinggal. A home sulit diterjemahkan. Tapi kita tahu, a home itu suasana. Nah, sebetulnya a home itu surga. Home sweet home. Betul? Udahlah. Ada orang kaya yang suka tour, cruise kemana-mana. Tapi tetap rumah itu jauh lebih enak dapat cruise itu. Betul tidak? Rumah. Nah, para psikolog menemukan salah satu penyebab orang itu karena gangguan jiwa, karena hidupnya nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Aku mau pulang. Kalau orang nggak bisa berkata aku pulang, dia sakit jiwanya.
Betul nggak? Dia akan mengembara di dunia ini. Kenapa nggak bisa pulang? Ya karena rumahnya ada neraka. Itu luar biasa kata rumah dan keluarga itu. Nah, kita tahu a house itu bisa dibangun dengan duit. Betul? Pakai duit. Panggil arsitek, suruh gambar. Mau pakai bahan apa? Tapi a home nggak bisa dibangun dengan duit. Maka itu kita tahu ternyata tidak semua house itu home. Hebat sekali. Maka kesimpulannya, a house bisa jadi a home kalau ada the Prince of Peace di rumah itu. Ada damai di rumah itu. Berarti yang bisa membangun a home itu papa mama yang harmonis. Betul tidak? Anak-anak akan betah di rumah kalau mereka melihat papa mamanya harmonis dan bahagia. Nah, ini yang dirusak oleh iblis supaya gak ada home di dunia ini. Maka itu saudara, pelajari Alkitab dengan suatu konsep yang sangat sederhana, yaitu keluarga. Ini yang kita harus kenali betul. Pernikahan kita bagaimana? Kita harus tanya pada diri kita masing-masing. Rumah kita itu just a house atau a home? Kita harus mikir itu. Di Indonesia, di Jakarta contohnya, banyak mansion. Tahu ya, rumah yang berapa puluh miliar. 3 tahun yang lalu, nggak tahu ada orang iseng atau gimana. Saya tahu tuh di telepon, ternyata dia salah telepon. 3 tahun lalu, ada rumah di daerah Menteng. Rumahnya nggak besar, cuma 800 meter persegi luas. Itu 3 tahun yang lalu. Dia tawarkan 25 miliar. Sekarang di Jakarta rumah saya gila-gila. Saya bilang, apa nggak keliru? Saya nggak cari rumah, apa dengan 25 miliar? Nggak mungkin. Saudara, banyak rumah mewah, tapi yang nikmati pembantunya. Betul nggak? Kenapa? Ada 2 alasan. Yang satu, orang untuk invest saja. Atau yang kedua, ya karena ini nggak betah di rumah pemiliknya. Walaupun rumahnya mewah, tapi suasananya nggak enak sama sekali. Pernah tahu kita punya kenalan seperti itu? Kalau kita masuk rumahnya, barangnya, lihat lantainya, lihat ini rumah mewah. Tapi kok nggak enak suasananya itu. Nah, maka itu yang bisa membuat a house jadi a home adalah keharmonisan suami istri. Nah, surga ada ini. Papa dan mama surgawi itu sangat luar biasa. Nah, itulah gambaran yang kita harus perhatikan. Maka itu Efesus 5 jelas sekali menggambarkan suami istri adalah Yesus dengan gereja. Itu luar biasa. Yesus sebagai suami dan kita dalam mempelai perempuan. Nah, itulah hubungan keharmonisan. Kalau saudara belum pernah baca atau belum pernah tahu, hari ini saya beritahu. Alkitab ini buku tentang keluarga. 80 sekian persen topik yang dibahas di Alkitab itu pernikahan, saudara. Itu tentang keluarga. Maka itu saya sedih kalau melihat pendeta dan gereja nggak banyak khotbah keluarga. Padahal ini bahan yang terbanyak di Alkitab. Maka itu mulai hari ini kita akan bongkar isi Alkitab itu semuanya tentang keluarga. Dan itu sangat mengagumkan. Ayo kita jujur. Untuk hari ini kita melakukan kebenaran yang tertulis ini. Masih ingat mujizat Yesus Tuhan kita yang pertama di mana? The first miracle. Kenapa Papa menyatakan harus di pernikahan? Itu menunjukkan bahwa hatinya memang ada di keluarga. Betul nggak? Bisa aja dia buat di tempat yang lain. Tapi kenapa di pernikahan? Karena itu hatinya. Nah, iblis merusak rumah tangga dengan banyak cara. Nah, ada satu ayat yang bagus di peristiwa pernikahan di Kana.
Coba buka Yohanes 2 ayat yang kelima. Nah, rumah tangga kita akan jadi rumah tangga bahagia kalau menggenapi Yohanes John, ya, Yohanes 2 ayat yang kelima. Silakan baca. Salah seorang yang sudah dapat Yohanes 2 ayat yang kelima. Kalau suami istri mau hidup seperti ayat itu, pasti rumah tangga kita akan aman. Katakan amin. Pasti akan aman. Ayat 2. Yohanes 2 ayat 5. Iya, 2 ayat 5. Ya. Ayo. Ya, Son, silakan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan padamu buatlah itu. Ya. Simple. Mujizat rumah tangga kita akan terus terjadi kalau perintah Maria itu kita lakukan. Apa saja yang Yesus katakan kepadamu, lakukan. Pasti mujizat terjadi. Katakan amin. Karena itu. Nah, Yesus ngomong apa soal pernikahan? Suami itu kepala, istri itu tubuh. Ya, ikuti. Karena untuk melihat rumah tangga kita, belajarlah dengan hidup kita ini sendiri. Kepala dengan tubuh, tubuh dengan kepala. Lihat bagaimana hubungan kita sehari-hari ini. Maka itu sebelum kita ribut suami istri, ya belajar lihat. Ya toh, tubuh kita bagaimana? Bayangkan kalau kepala dan tubuh ribut terus tiap hari, kita jadi apa itu? Betul nggak? Jadi apa kita ini? Rusak sudah hidup ini. Nah, ingat, korban pertama orang tua ribut pasti anak-anak, pasti mereka. Maka itu kasihan mereka. Saya di Indonesia dikenal sebagai hamba Tuhan yang sangat kejam atau sadis tentang pernikahan. Ya, saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Kalau saya berkati pernikahan, itu pengantin laki dalam vow-nya, janjinya itu ada satu kalimat yang saya tambahkan. Kamu harus berani ngomong di hadapan Tuhan ini, kalau aku selingkuh, aku mati. Lu harus itu. Ini kemarin tanggal 2 Februari saya berkati mereka di Philadelphia, saya bilang itu. Serius. Kenapa? Iya, backslide ya. Suami istri atau suami? Suaminya saja. Karena suami itu kepala. Suami sering-sering dulu. Iya. Silakan. Berarti kalau yang itu nggak adil. Kenapa? Kalau gitu nggak adil. Kenapa nggak adil? Percaya bisa selingkuh. Loh, kalau baca Alkitab, kamu nggak pernah baca Alkitab, maka itu nggak tahu. Dengar, bukan tidak adil. Alkitab mengatakan suami itu kepala dan itu mewakili Yesus. Istri itu tubuh. Kalau sampai tubuhnya ada masalah, itu karena kepalanya yang bermasalah duluan. Iya dong. It's true. Iya. Lihat, maka itu saya belajar tadi ngajar, selalu lihat tubuh kita, lihat ke dokter. Ya, lihat selalu. Loh, ke dokter, lihatnya ke dokter. Saya mau buktikan ini. Saya tidak tahu siapa yang pernah tahu ada orang sakit seperti ini. Pokoknya itu sudah diperiksa semuanya. Ya, sudah sinar X sudah, endoskopi sudah, semuanya lah. Periksa darah, kotoran, semuanya sudah. Kalau dokter tidak menemukan apa-apa di tubuh, yang terakhir mesti MRI. Ini kepalanya ada masalah ini pasti. Loh ya atau tidak? Maka itu menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Loh iya, karena presiden cuma 2 term, nggak boleh lagi. Suami itu sampai mati nggak boleh pensiun. Serius benar. Berarti kalau cewek selingkuh legal. Bukan legal, suaminya bertanggung jawab. Siapa bilang legal? Enggak ada kata legal. Oh. Secara nggak langsung. Tidak, suaminya bertanggung jawab. Berarti suaminya ada masalah. Tetap salah. Tetap salah. Iya, sing metro. Lu memang. Nah itu hukumnya memang. Ya, oke.
Itu ya. Iya, ya udah. Hari ini jadilah perempuan kalau begitu. Lambat tahu udah dua. Baru mau ngomong dari kelamin. Jadi kelamin udah punya 2 anak. Maka itu gereja yang salah karena dunia nggak mengerti kebenaran ini. Oke. Buka sekarang 1 Korintus 11 ayat 3. Son, kamu harus serius dengan hal ini. Maka itu anak-anak kita yang laki-laki kita harus beritahu dengan tegas. 1 Korintus 11 ayat 3. Ya. 11 ayat 3. Kita akan melihat begini. Sebelum dibaca itu, saya mau tanya kepada saudara. Bisa membayangkan sebuah negara tanpa otoritas? Ayo. Sebuah negara tanpa otoritas. Betul? Kacau. Kayak Indonesia sudah nggak ada otoritas pemerintahnya. Kacau. Iya enggak? Afrika hancur karena nggak ada otoritas. Siapa yang punya otoritas tertinggi di universe ini? Ayo, siapa secara hukum? Tuhan. Betul? Ya tapi betul, nanti saya akan beritahu. Bukan setan untuk universe. Oke? Nah, betul? Nah, berarti semua otoritas di dunia ini sebelum turun kepada pemerintah, kita akan lihat ayat 3 1 Korintus 11. Dari Tuhan, otoritas itu turunnya ke siapa dulu? Bukan ke pemerintah, saudara. Ini luar biasa. Silakan dibaca. Ayo. Dari Tuhan turunnya ke siapa otoritas itu? Ayo baca, salah seorang. Tapi aku mau Ya. supaya kamu mengetahui hal ini. Ya, aku mau. Paulus berkata, kamu mengetahui hal ini. Mengetahui apa? Yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Ya, terus Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan sendiri. Oke, perhatikan. Berarti di alam semesta ini hanya ada 3 kepala. Bukan 4, bukan 5. Siapa saja? Bapa di surga? Ya, bukan. Yesus laki-laki. Ini luar biasa. Laki-laki, ya. Dari ya suami itu kan itu katakan laki-laki itu. Negara itu rusak kalau kepala negaranya nggak punya otoritas. Tidak punya otoritas. Kenapa nggak bisa punya otoritas? Karena dia nggak jadi pemimpin yang baik, nggak mewakili Tuhan dalam hidup. Ini yang dicari oleh iblis, laki-laki yang dirusak. Begitu laki-laki dirusak, hancur. Karena otoritasnya dihancurkan. Efesus 5 menjelaskan bahwa suami itu wakil Yesus. Jadi negara-negara di dunia ini kacau balau kalau para suami, pemimpin di negara itu tidak mewakili Yesus. Rusak pasti. Maka itu saya ulangi, menjadi suami itu jauh lebih berat karena langsung terima wakil, terima mandat dari surga. Itu sebabnya kita sebagai laki-laki jaga hidup kita sedemikian rupa. Nah, jadi sekarang jelas son, kenapa saya sebagai pendeta kalau menikahkan orang yang laki harus berkata, kalau aku selingkuh aku mati. Karena begitu suami rusak, rumah tangga rusak, anak-anak rusak, nggak main-main. Maka itu iblis paling sering menggoda suami daripada menggoda istri. Ada istri selingkuh ada, tapi tetap suami yang bertanggung jawab. Alkitab mengatakan begitu, ya toh? Maka itu kita harus mikir itu baik-baik. Karena itu wakil Tuhan dalam hidup ini. Oke, nah saya berkata juga di Indonesia, kalau ada orang mau cerai, lebih baik kamu mati. Kenapa? Malaki 2 ayat 16. Malaki ya. Malakai. Kitab terakhir, paling akhir.
Perjanjian lama paling akhir Malachi. Lagi 2. Ayat 16. Satu-satunya buku di dunia ini. Bayangkan ya. Di dunia ini sekarang kira-kira ada lebih dari 5 juta judul buku. 16. Tapi hanya satu-satunya buku yang punya tulisan statement I hate divorce. Aku benci perceraian, itu cuma Alkitab kita. Tidak ada buku lain. Nah, kita belajar, saudara. Pasti papa punya alasan waktu dia berkata aku benci perceraian, betul enggak? Enggak mungkin asal ngomong. Nah, alasannya di sini. Kepala itu suami, tubuh itu istri, betul? Suatu kali ada tubuh yang capek dengan kepalanya karena pusing terus, migrain terus, sakit gigi terus, bisa bayangkan ya. Nah, kalau tubuh berkata, aku mau ganti kepala, capek dengan kepala yang ini, berarti dia mati dong. Karena dia potong kepalanya. Begitu pula kepala. Kalau dia bosan dengan tubuhnya dan dia bilang kamu mau ganti tubuh lain, dia bunuh diri, dia mati juga. Sudah dibaca, tolong kalimat pertama aja, Malachi 2 ayat 16. Aku membenci perceraian. Titik. Sebab aku membenci perceraian. Malachi 2 ayat 16. Ketemu? 16 Iya. Malachi 2 ayat 16. Iya. Kok enggak ada perceraian? Ya baca kamu bagian bawah kali. Malaikat itu bukan, kamu cari kitab apa? Malachi habis. Kitab terakhir. Malachi 2 ayat 16. 16节里面有讲说不能离婚，有吗？你有看到？休妻就是离婚。 Ada? Pakai kata apa? Bukan kata apa dia? Bukan kata cerai, tapi agak dalam. Apa lebih artinya? dalam lagi. 休妻怎么解释？ What is in English, Bing? Iya. 它不是离婚。 Fired the Oh, tired with the wife. Fire. Oh, fired. Oh, iya. Lay off. Iya. Boleh juga. Ya. Sama. Nah, itu alasannya. Saya berkata begini, ya. Anak-anak yang selalu jadi korban. Kasihan mereka kalau orang tua cerai. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang ada saat ini yang waktu kecil orang tua kita cerai. Itu menderita sekali loh, saudara. Orang tua saya nggak cerai, tapi saya itu bisa merasakan hati anak-anak. Tahun 79 saya pertama kali mendengar kata dari anak-anak. Kenapa aku dilahirkan? Wah, saya marah pada anak itu. Kurang ajar betul kamu gak berterima kasih pada orang tua. Tapi karena saya banyak keliling, tahun 81 bulan Juli pertama kali saya ke Amerika, terus saya ke Eropa. Lah, kok dengar kata yang sama dari anak-anak itu? Saya ke negara-negara lain. Lah, akhirnya saya nggak jadi marah, tapi mulai mikir. Pasti anak-anak ini punya alasan. Mengapa mereka berkata sejahat itu? Kenapa aku dilahirkan? Akhirnya Roh Kudus menolong saya untuk menyelidiki. Saya kaget. Itu sebuah protes dari anak-anak. Saudara, semua kita bisa disakiti oleh orang lain. Baik oleh kata-kata maupun perbuatan. Tapi ingat, hanya ada satu sakit hati yang paling sakit. Yaitu kalau yang melahirkan kita menyakiti kita. Renungkan, ya atau tidak? Sakit hati yang paling sakit adalah kalau yang melahirkan kita yang menyakiti kita, yaitu papa mama. Jawab ya atau tidak? Sakit. Nah, dari situlah keluar protes. Kenapa aku dilahirkan? Dengar. Tidak ada anak, mau bangsa apa saja, yang minta untuk dilahirkan oleh papa mamanya. Jawab ya atau tidak? Maka itu mereka protes. Aku kan gak pernah minta kamu lahirkan. Kenapa kamu sakiti aku? Nah, sakitnya anak-anak yang paling besar kalau orang tuanya cerai. Karena buat anak-anak mereka nggak bisa milih. Mau ikut papa atau mau ikut mama, nggak bisa, ikut dua-dua dong. Maka itu firman itu luar biasa. Aku benci perceraian. Maka itu saudara jaga. Nah, saya ngajar begini ya.
Masih ingat di Mazmur 92, Musa menulis, umur kita berapa kira-kira? Mazmur 92. Enggak. Itu yang di Kejadian 26, Kejadian 6. Mazmur 90. Umur kita berapa yang Musa katakan? 100. Enggak. Oke, Pak. Nah, 70. Ayat yang ke-10. Coba baca Mazmur 92 ayat yang ke-10. Ya, kita pakai ukuran ini. Ya. Betul? 92. 90 Pak. 90. 90 betul. Terima kasih. 90 ayat 10. Maaf, bukan 92. Terima kasih, saya salah. Ayat 10. Ya. 90 ayat 10. Iya. Ayo bacakan berapa umur kita? 70. Kalau kuat 80. Oke. Nah, saya akan berikan pembagian ini. Saya betul-betul marah kalau ada orang tua yang rajin bertengkar. Lebih baik kamu mati, saya bilang. Serius, mati kamu. Karena dalam penelitian saya, riset saya tentang anak-anak ini, sampai pada satu titik saya tanya mereka, jadi menurut kalian lebih senang lihat papa hidup tapi nggak berfungsi, atau lebih senang lihat kuburannya papamu? Jawab mereka bilang, kami lebih senang lihat kuburannya daripada lihat dia hidup tapi nggak berfungsi. Saya kaget coba. Itulah hati mereka yang disakiti oleh orang tua. Ngeri sekali. Maka itu maaf ya, kalau ada di antara kita yang rajin bertengkar, bertobat, saudara. Kasihan mereka, betul. Mereka itu menderita sekali loh. Kalau lihat penderitaan mereka, mungkin ada di antara kita yang kecil, orang tua rajin bertengkar, jangan ulang itu ke anak. Kasihan mereka. Jadi saya ngukurnya begini. Kalau ada cowok cewek menikah umur 25, ya saya anggap umurnya sama. Umur 26, anak pertama lahir. Waktu mereka umur 35, anak itu umur berapa? Ayo hitung. 9 tahun. Nah, umur 35 menuju ke 70, itu sudah jalan berapa persen? 50%. Oke? Jadi ini orang tua muda sudah nikmati hidup 50%. Anak ini kan baru mulai hidup. Kejam nggak kalau mereka yang sudah nikmati setengah jalan menyakiti yang baru mulai? Ngerti teori ini? Nah, jahat juga. Sungguh. Orang tua rajin bertengkar itu sangat jahat. Luka itu anak-anak. Tuhan Yesus sayang anak-anak luar biasa. Nah, kan dari awal tadi saya sudah dengan dua hal tadi toh. Mengapa iblis benci rumah tangga yang harmonis? Satu kita sudah dapat. Karena surga diwakili oleh pernikahan di dunia. Yang kedua, iblis mau merusak anak-anak. Tadi siang kita belajar, ya rekamannya ada di situ tapi saya nyinggung sedikit. Nanti bisa diminta. Ada laptop yang sambungan minggu lalu, laptop di gereja? Oke, nanti saya pindahkan. Oke. Sekarang buka Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Tadi kan Maleakhi 2. Nah, dari ayat ini kita akan mengetahui, saudara, mengapa iblis begitu merusak suami-suami atau fathers. Ini ayatnya. Maleakhi 2 ayat 4. Maleakhi 4 ayat 6, sorry. Ya, Maleakhi 4 ayat 6. Ini ayat terakhir perjanjian lama. Oke, silakan salah seorang boleh membaca. Maleakhi 4 ayat 6. Toh, baca ya. Jangan bapak. Iya. Nanti nggak baca pasti udah jadi bapak. Amin. Maka ia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saya dapat ayat ini tahun 70-an akhir, saudara. Saya tuh mikir, kenapa bumi itu bisa hancur? Bukan karena perang nuklir atau karena tsunami, ya, atau karena bencana alam apa saja. Bumi itu hancur hanya karena papa-papa.
Saya nggak bisa ngerti kenapa. Apalagi waktu itu saya masih sangat muda. Nah, berjalannya waktu, saya menemukan jawabannya. Dari apa? Saudara tinggal di Amerika, pasti saudara ngikuti berita itu. Saya ngikuti berita itu di semua negara di dunia. Semua polisi di negara mana saja, begitu seorang kriminal ketangkap, ya, pelaku kejahatan bentuk apa saja, pasti penyelidikan pertama, ini orang tuanya, ini anaknya siapa, apa latar belakang kecilnya. Betul tidak? Itu luar biasa. Saya masih ingat tahun 94, ya, itu bulan Juli ada World Cup. Tahu apa? Sepak bola dunia itu kan di Amerika. Tapi orang Amerika nggak pusing, sebab minggu-minggu World Cup itu main. Siapa ini? Johnson siapa ini? Yang atlet terkenal Amerika ini, yang dituduh bunuh istrinya, mantan istrinya yang pacarnya. O.J. Simpson, terima kasih. Wah, itu ngeri sekali, gempar betul itu. Saya nggak tahu saudara masih ingat nggak berita itu tahun 94. Pokoknya World Cup orang Amerika sudah nggak pusing karena idola mereka O.J. Simpson ketangkap. Nah, langsung diselidiki oleh polisi. Ternyata masa kecilnya papanya itu pemabuk berat, penjudi, dan O.J. Simpson disiksa luar biasa. Semua, termasuk kasus yang mengerikan terakhir Desember, Sandy Hook, ya toh, di New Jersey, sama. Ternyata papa mamanya cerai ini anak, dia jadi aneh, karena dia nggak terima. Iya, Colorado juga, semua. Nah saudara, ayat ini tergenapi sekarang. Dunia ini hancur karena papa-papa nggak bertanggung jawab. Nah, waktu kita masih kecil kita ingat, mama kita bisa menyakiti kita waktu kita nakal. Papa juga. Tapi aneh, ingat waktu masih kecil, mengapa anak-anak itu lebih gampang mengampuni mamanya daripada papanya? Ya atau tidak? Coba ingat itu. Aneh. Ternyata di benak anak-anak itu sudah ditanamkan satu kebenaran. Mama boleh salah, tapi papa tidak. Itu kaget saya nyelidiki itu. Siapa yang ngajar ini? Tapi itu ada. Di semua anak ada. Mama boleh salah, tapi papa tidak. Anak nggak terima kalau papanya salah. Makanya itu kamu udah boleh bilang kenapa tidak adil. Karena bapak pergi terus. Loh ya ini makanya itu kamu harus tahu itu. Ayatnya ada, ayo kita buka. Ya, kenapa? Ya, itu Tuhan. Ayo kita buka ayatnya. 1 Tesalonika pasal 2. Hebat Alkitab ini, saudara. Semua masalah sosial, politik, kehidupan ada di Alkitab. 1 Tesalonika pasal 2. Yang baru, Tesalonian. Ya, mulai ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 2 ayat 7 mulai. Ya, Tesalonian 2 ayat 7. Ini mama. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi ada 3 di sini. Ibu mama itu ramah, 2 mengasuh, 3 merawati. Yang keempat ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Yang keempat kasih sayang. Ya, jadi mama punya 4 fungsi. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Oke? Bahasa Inggrisnya coba tolong dibaca itu. But we were gentle among you, Gentle, 1. just as a nursing mother Nursing mother. Lah, nursing itu jadi 2 nih. Oke, Indonesia jadi 2 terus. cherishes her own children. Cherishes the own children. Ayat 8. So affectionately Affectionate. Oke, cukup sampai di situ. Itu mama. Gentle, nursing, apa satu?
cherish ya, and affectionate. Itu mama. Sekarang papa, ayat 10. Bukan Shenzhen loh, Fujin. Ya, oh dengarnya Shenzhen tadi. Oh sorry. Lihat ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh, godly, ya, adil, just, tak bercacat, unblemished, ya. Kami yang percaya berlaku di antara kamu. Siapa itu? Ayat 11. Kamu tahu bahwa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Jadi yang pertama saleh, kedua adil, tiga tak bercacat. Ya, Inggrisnya tolong Pak Jimmy. You are witness, and God also, how devoutly and Devoutly. justly Justly, and blamelessly blamelessly. Ya. we behave ourselves among you who believe. Nah, ini Papa. Bayangkan betapa beratnya ini Papa. Harus perfect di hadapan anak-anak. Luar biasa. Karena kita ini mewakili Papa di surga. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu. Yang keempat itu menasihati. Pakai kalimat apa? Bahasa Inggrisnya ayat 11. As you know how we Exhorted. Oke. Terus yang kelima, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Pakai kata apa itu? Comforter. Oke. Terus yang keenam di ayat 12, comforter. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Meminta dengan sangat itu mendisiplin. Bahasa Inggrisnya pakai apa itu? Ayat 12. Charge. Nah, kalau kita buat tabel, dari mama ada 4, dari papa ada 6 yang kita baca. Siapa pembentuk karakter anak dari fungsi-fungsi ini? Papa. Ini luar biasa. Maka itu begitu papa dirusak, anak-anak rusak. Di Amerika ada hamba Tuhan, tapi dia sudah meninggal. Saya rasa betul namanya Edwin Louis Cole. Ya, dia di Texas. Nah, dia menyebutkan hanya ada 3 hal besar yang membuat papa itu cacat di mata anak. 1, ketika papa menyakiti mamanya anak-anak. Itu anak nggak terima sama sekali. Saya nggak tahu saudara, di hati anak-anak ada sebuah hukum. Awas kalau papa mukul mama. Itu anak nggak terima betul-betul. Papa selingkuh, anak marah. Sakit hati anak. Anak perempuan yang papanya selingkuh, dia takut untuk menikah. Karena dia takut punya suami kayak papanya nanti. Ngeri. Maka itu Alkitab ini bisa dipercaya betul-betul untuk itu nomor 1. Anak disakiti oleh papa waktu papa nyakiti mamanya. 2, ketika papa tidak adil pilih kasih. Itu anak sakit hati betul. Yang ketiga, kalau papa tidak tepat janji, itu anak marah betul-betul. Begitu papa kita nggak boleh asal janji pada anak-anak, dipegang betul itu. Mereka nggak bisa lupa janjinya papa. Nah itulah 3. Dan itulah papa. Coba baca Kolose 3 ayat 21 Kolosian. Ya, Kolose 3 3:21 setelah Galatia. Ya, silakan. Yang sudah dapat baca Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Keren sekali kamu uniformnya. Kerja di mana? Ya, kerja di mana itu? Oh. Hai bapak-bapak, jangan kamu sakiti hati anak-anakmu. Memukul itu belum tentu menyakiti hati. Beda, saudara.
Menyakiti hati itu lebih dari buku. Nah ternyata mama-mama itu hampir enggak menyakiti hati anak. Cuma papa yang bisa. Itu yang kita perlu jaga. Nah terjemahnya supaya jangan tawar hatinya. Enggak, itu salah terjemah. Supaya mereka enggak rusak hidupnya. Jadi begitu papa-papa menyakiti hati anak, pasti anak jadi jahat di luar rumah. Nah itu jadi merusak sekali. Nanti saudara di rumah cari di internet, di Google, Nolte, N-O-L-T-E, ya Dorothy Nolte. Dia orang Amerika. Dia meninggal kira-kira 4 tahun yang lalu, umur 92 tahun. Ada banyak buku yang dia tulis. Salah satu itu yang jadi terkenal seluruh dunia. Sampai Rusia, Uni Soviet ngambil pelajaran dia. Dia menulis sebuah formula. Children learn what they live. Itu di Google ada. Langsung keluar. Nolte. Tulisnya dicari. Jadi, kalau anak-anak itu di rumah suka dibentak, dimarahi, nggak dihargai, dia pasti akan jahat di luar rumah. Tapi kalau anak-anak itu diberi appreciation di rumah, dia akan menghargai kehidupan di luar rumah. Nolte. Langsung ketemu. Nah, ada rumus yang luar biasa di situ. Hebat sekali. Dan dia Kristen. Dia sebagai seorang pendidik Kristen yang sangat dihormati di Amerika. Ya. Itu luar biasa. Dan itu semua ada di Alkitab ya. Vidi coba bacakan beberapa saja. Children learn what they live by Dorothy Nolte, ya. If children live in criticism, they learn to condemn. If children live in hostility, they learn to fight. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with a pity, they learn to feel sorry for themselves. If children live with ridicule, they learn to feel shy. If children live with jealousy, they learn to feel envy. If children live with shame, they learn to feel guilty. If children live with encouragement, they learn to confidence. If children live with tolerance, they learn patience. If children live with praise, they learn appreciation. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with recognition, they learn it is good to have a goal. If children live with sharing, they learn generosity. If children live with honesty, they learn trustfulness. Ya. If children live with fairness, they learn justice. If children live with kindness and consideration, they learn respect. If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about them. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. Siapa yang ngajar mereka? Papa, mama. Hebat sekali. Maka itu, ayo kita papa mama berfungsi dengan benar. Karena ada anak-anak. Nah, ayo kita temukan dari mana Dorothy Nolte menemukan itu. Ulangan namanya 7. Ayo kita buka. Mungkin ini yang terakhir. Ulangan Deuteronomy 6 ayat 7. Ya, Deuteronomy 6 ayat yang ke-7. Tadi itu apa ulangan tadi? Yang ke-6. Kejadian ya terus 6 ayat 7. Saya akan bacakan ini hebat sekali Papa kita. Ulangan 6 ayat 7 kenapa? Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Nah, saya itu ngajar anak-anak ya. Kalau papamu, mamamu bilang, sudah berapa kali nih papa beritahu pada kamu? Jawablah kurang berulang-ulang. Karena surga meminta kita mengajar mereka berulang-ulang. Enggak sekali, 2 kali. Ingat, Tuhan Yesus berapa kali itu ngajar murid-muridnya?
Aku harus mati di Yerusalem, tapi bangkit lagi. Mereka ingat atau lupa? Lupa. Bayangkan yang ngajar Tuhan Yesus bisa lupa, apalagi yang ngajar kita. Ada lebih gak ingat lagi tuh anak-anak. Harus ulang-ulang. Oke? Nah, kalimat berikut ini yang hebat, saudara. Dan membicarakannya. Bahasa Inggrisnya apa? Coba bacakan. Let talk. Ya. Diskusi. Jadi ini yang dipakai oleh Amerika. Kalau saudara dengar kata homeschooling. Kenapa Amerika menjadi negara pertama yang pakai sistem itu? Karena ayat ini. Nanti kita temukan. Hebat, homeschooling. Belajar di rumah. Ya. Jadi mengajar itu nggak boleh mendikte. Tapi ajak diskusi. Jangan pernah merendahkan anak-anak dalam usul mereka. Jangan sekali-kali. Kamu tahu apa anak kecil? Ya langsung tadi itu, langsung patah semangat mereka. Ya sudah. Oh, anak itu bisa rusak nanti hidupnya. Karena nggak pernah dihargai. Nah, ada 4 tempat yang Papa sediakan untuk mengajar anak-anak. Dengan mendiskusikannya. Let's talk. 1. Apabila engkau duduk di rumahmu. Ini luar biasa. Berarti sekolah terbaik bukan di sekolah ini, sekolah itu, tapi di rumah. Dan guru terbaik adalah papa mama. Nah, Dorothy Knowlton menemukan itu di ayat ini. Anak-anak itu belajar. Ulangan 6 ayat 7. Anak-anak itu belajar. Habis tentang kita, betul nggak? Semua dia pelajari. Kita bentak, kita muji, kita paham, mereka pelajari semua. Karena di rumah. Duduk di rumah. Iya, semuanya ngikut. Maka itu jangan pernah bentak anak-anak. Anak-anak nggak bisa dibentak, saudara. Mereka akan protes. Salahku apa? Kenapa? Karena buat anak-anak semua itu benar. Salah, benar buat anak-anak tetap benar. Karena mereka nggak tahu. Contoh yang paling kecil. Siapa pernah melihat ada anak main di tempat sampah, bongkarin sampah? Buat mereka nggak ada apa-apa, karena nggak tahu. Maaf, berapa kali kita lihat ada anak main di rumah orang, main di kloset WC, air dibuat mainan? Karena mereka nggak tahu kalau itu salah. Kita harus terangkan. Maka itu anak dibentak itu protes, sakit hati. Salahku apa? Karena belum tahu. Mereka mecahkan piring, jangan dimarahi, nggak tahu kok. Mereka buang sesuatu, jangan dibentak, tidak tahu. Nah, itu kita belajar di rumah. Banyak orang tua sadarnya terlambat. Kapan mulai berkata, ayo kamu tinggal di rumah? Setelah anak teenager pulang malam. Malah besok, nggak boleh. Kamu duduk, marah mereka. Duduk di rumah itu dari umur 0, dari lahir, sampai itu 11-12 tahun. Setelah itu mereka sudah punya dunia sendiri. Nggak bisa bilang duduk di rumah. Pasti terlambat. Ini yang kita harus kenal. Oke? Yang kedua, tempat kemana? Haruslah engkau mengajarkannya dan mendiskusikannya apabila engkau sedang dalam perjalanan. Mengapa semua anak seminggu nggak diajak keluar rumah? Protes mereka. Bukan mereka hobi jalan, tidak. Karena mereka haus mau belajar. Ngelihat apa, mereka akan tanya. Lihat waktu mereka umur 3 tahun. Wah, cerewetnya luar biasa. Dengar apa, tanya. Lihat apa, tanya. Nah, yang goblok kita. Kecil-kecil. Kita berkata, kecil-kecil banyak mulut, diam kamu. Padahal mereka itu mau belajar. Gitu kamu, Son. Awas ya. Ini firman ditulis 3.500 tahun yang lalu, saudara. Anak tidak bisa ngomong bingung. Bisa ngomong bingung. Luar biasa firman ini.
Jadi mereka keluar, mau minta sesuatu untuk diajar, maaf. Saya masih ingat satu kali saya pelayanan satu gereja dan kami nginap di rumah salah satu majelis gereja di daerah orang kaya di Jakarta Utara sana. Ternyata si papa terlambat datang karena macet biasa. Nah begitu kami sudah siap berangkat, anaknya yang perempuan kira-kira umur 8 tahun, "Pak, antar saya beli pensil." Wah, papanya dengan sok, "Nggak bisa ini, lihat om dan om sama tante dan lu sudah siap mau berangkat ke gereja. Minta sopir aja." Saya dengar itu, saya bilang, "Stop. Saya dengan istri pergi dengan sopir, kamu pergi dengan anakmu." "Loh kenapa begitu?" Akhirnya saya ajak duduk, saya bacakan ayat ini. Saya bilang, "Saya lebih baik terlambat ke gereja. Anak harus diselamatkan." Kaget dia waktu baca ini. "Anakmu ini nggak perlu pensilnya, tapi perlu kamu sebagai papa. Pasti dia akan ngomong sesuatu di jalan." Jadi salah kalau suruh sopir untuk ngantar anak beli pensil. Dia kaget. Maka itu jangan gantikan ini. Saya di Indonesia kalau ketemu keluarga-keluarga kaya pakai babysitter, saya akan ngajar. Babysitter hanya untuk masalah yang kotor saja. Urusan lain urusan mama. Maka itu lihat berapa banyak keluarga saudara, teman saudara di Indonesia kalau lebaran babysitter pulang, anak nangis, mama pergi, anak nggak pernah nangis. Lah itu anaknya siapa ini kalau begitu? Enggak, ini anaknya siapa ini? Nah itu karena salah. Ayat ini luar biasa. Ketiga, apabila engkau berbaring. Saudara, dahsyat sekali. Awas orang tua yang anaknya di bawah umur 10 tahun. Setiap mereka tidur pasti mereka minta cerita. Baca. Satu kali saya baru sadar, kalau saya hitung, saya tuh cerita pada anak ini satu buku sampai kumal bukunya. Itu sudah lebih dari 60 kali. Tapi anak itu nggak mau ganti, mau buku yang itu. Nah, di situ saya nyelidiki. Ternyata buat mereka cerita yang sama tiap hari bisa berubah intinya di benak mereka. Itu luar biasa. Begitu pula DVD. Kita sampai tidur nemenin mereka. Itu DVD sampai beli berapa kali itu cerita yang sama. Tetap minta. Nah, saudara, saya dari ayat ini saya belajar children psychology. Imajinasi atau imajinasi ini itu adalah satu-satunya hal yang membuat anak itu jadi jenius. Bayangkan kalau orang itu nggak punya imajinasi, on dia, nggak ngerti apa-apa, karena nggak pernah mikir apa. Nah, imajinasi itu bisa dibentuk, itu bukan dari lahir. Pembentukan imajinasi itu di bawah umur 5 tahun, ya, atau ke atas sedikit sampai 10. Dari mana imajinasi muncul? Mimpi. Maka itu semua orang tua sekarang harus tahu dari ayat ini. Mengapa semua bayi sudah tidur nyenyak, toto hei tertawa sendiri, toto nangis. Nah, mereka lagi mimpi. Ternyata mereka itu mimpi paling dikit sehari 20 kali, sudah. 20 kali. Nah, kita nggak boleh mimpi 20 kali tidur terus bagaimana? Ya, enggak. Ya, kita nggak boleh mimpi 20 kali bisa tua gini, nggak kerja nanti. Nah, modal mimpi mereka itulah cerita sebelum tidur. Maka itu saya marah pada mama-mama kalau hobinya shopping atau apa, jam anak tidur, ada setan, itu ada setan, kamu gak tidur, awas. Itu jahat sekali itu. Nanti anaknya jadi nightmare. Ya, mimpi setan betul anak itu nanti. Ngeri, saudara. Jadi sebelum tidur mereka minta bahan. Bayangkan kalau kebenaran kita sampaikan, tokoh-tokoh iman, Abraham, Daud, semuanya itu, maka Roh Kudus akan jadi sutradara untuk anak kita. Nah, dalam mimpi itu mereka akan dibawa dalam kebenaran. Maka itu mereka suka cerita karena bahan mimpi. Lihat anak-anak biasanya perempuan, kalau bangun tidur siang itu, terus waktu duduk mana ngomong sendiri. Kenapa?
Itu cerita mimpinya sendiri. Dia ngomong lagi, ulang lagi. Luar biasa Bapak kita. Di situ imajinasinya bekerja hebat sekali. Tempat keempat dikatakan apabila engkau bangun. Kenapa semua anak kalau bangun nangis? Karena mereka mau minta teman. Itu mama papanya. Karena mereka mau cerita mimpi apa tadi. Hitung. Simple. Tapi ini besar dampaknya. 4 tempat ini kalau kita hitung itu around the clock. Betul nggak? Duduk di rumah seharian, jalan-jalan seharian, tidur malam, pagi bangun, kembali lagi. Hebat sekali ayat. Jadi sekarang tahu kenapa setan benci keluarga? Karena mau merusak yang kecil-kecil itu tadi. Kalau papa mama nggak berfungsi baik waktu mereka masih kecil begitu, kasihan mereka. Jadi inilah surga yang akan nyata di dunia lewat kita papa mama. Dalam kebenaran yang luar biasa. Maka itu anak-anak kita nanti mau tidur, kalau minta cerita jangan ditolak. Berikan waktu. Buat saya istilah ini the golden time. Karena ini nggak bisa kembali lagi. Betul nggak? Itu nggak bisa balik. Nggak mau. Kalau sudah besar, duduk di rumah, sudah nggak mau. Maka itu tanamkan kebenaran ini sejak mereka masih kecil. Ya. Supaya mereka bisa kuat. Siapa ingat hidup Musa dan hidup Samuel? Dalam Alkitab. Oke. Umur berapa Musa dibawa ke Mesir? Ayo, umur berapa Musa dibawa ke Mesir? 3 bulan. Tapi dalam Ibrani pasal 11, Hebrew 11, itu kan daftar tokoh-tokoh iman. Betul tidak? Daftar tokoh-tokoh iman. Musa itu yang ditulis paling banyak ayatnya. Saya pikir dulu Abraham. Musa paling banyak ayatnya. Nanti hitung sendirilah. Ibrani 11 ya, Hebrew 11. Nah saya mikir, bagaimana bayi 3 bulan dibesarkan di Mesir yang sihir semua, betul nggak? Yang betul-betul ngeri. Tapi kok bisa punya iman sehebat itu? Padahal dia nggak pernah kumpul orang benar yang lain. Sampai umur 40 dia baru keluar dari Mesir. Kenapa nggak terpengaruh? Nah begitu pula Samuel. Dia dipindahkan titip ke Imam Eli waktu dia baru disape, lepas susu. Ya, kira-kira umur 1 tahun. Kenapa bisa jadi orang hebat sampai tua? Masih ingat dia satu rumah dengan 2 kakak angkat. Yang baik atau yang jahat kakak angkat ini? Jahat. Kok tidak terpengaruh? Nah, di situ saya cari rahasianya. Mengapa Musa dan Samuel bisa begitu hebat? Ternyata jawabannya sederhana. Saudara baca di 2 kisah mereka. Ada firman, ibunya menyusui, netai, breastfeeding. Jangan main-main nyusui anak itu, ternyata dampaknya besar, saudara. Luar biasa. Itu bukan cuma untuk kesehatannya ya. ASI, air susu ibu, itu nggak bisa ada artifisial, nggak ada pabrik bisa membuat itu. Hebat Tuhan. Maka itu kenapa 15 tahun terakhir negara-negara barat mulai memaksa ibu terus netai. Karena itu ada kekuatan yang luar biasa. Imun sistemnya dan macam-macam lagi. Kalsiumnya semuanya. Ternyata lebih daripada itu hubungan batin dengan mama. Nah selama nyusui itu ternyata Yokebed mamanya Musa dan Hana mamanya Samuel itu menceritakan firman. Dan itu masuk direkam di subconscious mereka. Hebat sekali. Maka itu firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Ayo kita teliti itu benar-benar. Supaya kebenaran itu nyata. Dan dunia dimerdekakan lewat itu. Ada yang hamil berapa bulan ini? 7. Suaminya yang mana? Gak datang kerja. Kita doa ya. Siapa namamu? Anak keberapa ini? 3. Ayo kita berdoa ya. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Dan biar firman ini bekerja betul dalam hidup kami.
Kalau ada di antara kami waktu masih kecil, papa mama kami nggak harmonis, kami minta ampun. Kalau itu terjadi dengan anak-anak kami sekarang, tanpa sadar kami melakukan itu untuk anak kami. Kami minta ampun. Hari ini papa kami berdoa untuk Yeni, anak ketiga yang papa percayakan buat dia. Adik, hari ini sebagai gereja Tuhan kami datang kepada Papa di surga yang menciptakan kamu. Kami minta Roh Kudus Tuhan penuh dalam dirimu adik, sejak engkau dalam kandungan dalam nama Yesus. Roh Kudus itu yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Roh Kudus itu yang menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Dengarkan dia adik. Maka dalam 9 bulan 10 hari ini, kalau kamu taat pada Roh Kudus, kamu ikut suaranya, kamu akan jadi anak yang hebat. Amen. Kamu sudah kenal firman sejak engkau dalam kandungan. Amen. Kamu sudah kenal papamu di surga sejak engkau dalam kandungan. Jadi engkau nggak perlu sekolah teologi manapun di dunia, karena firman sudah jadi bagian hidupmu. Bahkan kamu jadi anak yang jenius adik. Karena Yohanes 14 ayat 26, kamu diajar segala sesuatu oleh Roh Kudus. Jadi dari kau mulai sekolah, dari kindergarten sampai engkau university, semua dosen, profesor menekan kau, guru-guru menekan kau buat heran. Amen. Bahkan kamu juga heran kenapa kamu sudah mengerti. Karena Roh Kudus, dengarkan dia. Nah hebatnya adik, kalau rohmu taat pada Roh Kudus, maka rohmu itu kuat. Amen. Kalau rohmu kuat seperti rohnya Yohanes Pembaptis, maka jiwamu kamu tundukkan. Amen. Adik, jiwa itu sumber dosa, pikiran, perasaan, kemauan. Maka itu taklukkan dia oleh rohmu. Kalau rohmu kuat, jiwamu tunduk, maka 9 buah roh jadi milikmu. Amen. Dan karakter Yesus nampak jelas dalam hidupmu. Amen. Maka dari sejak engkau masih bayi sampai engkau usia tua dan akhir hidupmu nanti, Yesus dikenal dunia lewat hidupmu. Amen. Karena firman sudah kamu kenal dari dalam kandungan, maka mulai kamu belajar bicara, yang keluar adalah firman Tuhan. Engkau seorang pemimpin. Di dalam mulutmu ada kebenaran. Amen. Dari orang yang lebih muda dari kamu, yang seumur kamu sampai yang lebih tua dari kamu, akan minta nasihat kepadamu. Amen. Dalam nama Yesus. Miliki itu. Dan ingat adik, jodohmu sudah ada. Amen. Karena Tuhan sudah menyiapkan sejak engkau dalam kandungan. Pada waktunya engkau jangan salah memilih, supaya tidak rusak panggilan Tuhan dalam dirimu. Bapak, terima kasih untuk anak ini. Kami tolak atas hidup anak ini semua penyakit akhir zaman. Dalam nama Yesus. Kanker, autis, tumor, hepatitis, diabetes, Down syndrome, dan semua penyakit yang kurang ajar iblis buat kami tolak atas anak ini dalam nama Yesus. Tidak boleh ada. Adik, Tuhan memakai kamu luar biasa. Sekarang kami minta mujizat pada tubuh mamanya. Yeni, engkau tidak akan punya kesulitan melahirkan dalam nama Yesus. Kutuk sakit bersalin dibebaskan dari hidupmu. Kamu akan mudah sekali untuk melahirkan dalam nama Yesus. Pecahnya air ketuban, pecahnya plasenta, tumpahnya air ketuban sempurna. Ada engkau jangan minum air ketuban itu dalam nama Yesus. Papa, damai sejahtera-Mu nyata. Adik, waktu kamu dituntun turun oleh tangan Yesus Tuhanmu, dari kandungan ke mulut rahim, rilekslah kamu. Amen. Supaya tulang ekor mamamu gak tertekan dalam nama Yesus. Maka kami minta mujizat, interaksi otot rahim mamanya, pembukaan tulang pinggulnya sempurna dalam nama Yesus, sehingga tidak ada penderitaan. Bahkan kami minta mujizat pada tubuh mamanya, produksi ASI-nya melimpah dalam nama Yesus. Hai tubuh, engkau dengar perintah ini, engkau tidak boleh kurang produksi ASI-mu, harus melimpah. Paling tidak sampai umur 6 bulan, anak ini hanya makan makanan surgawi. Dalam nama Yesus. Papa, siapkan papa mamanya untuk jadi papa mama yang baik. Siapkan kedua kakaknya untuk tidak iri hati pada adiknya. Dalam nama Yesus. Mereka gak boleh cemburu. Anugerah-Mu nyata untuk anak ini. Terima kasih Papa juga untuk hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan.